Sahabat sehat, apa kabar? Semoga sehat walafiat selalu ya. Kali ini Lini Podcast akan membawa topik lagi-lagi seputar gaya hidup sehat, di mana kita menghadirkan salah seorang yang nanti saya akan kenalkan, yang mampu mempertahankan berat badan normalnya, bahkan mencegah obesitas. Dan saya pikir ini salah satu lesson learn pembelajaran yang mungkin bisa dipetik hal-hal yang bisa bermanfaat atau similarity-nya dengan sahabat sehat sekalian. Baik, untuk ini bisa lebih banyak manfaat lagi, silakan di subscribe, kemudian di like dan juga di share, sehingga teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ini juga bisa terpapar akan informasi ini. Sahabat sehat, ini dia yang namanya Kak Hanifah SGZ MGZ yang saya ceritakan. Lihat deh, mampu mempertahankan tubuhnya selalu slim dan sehat. Dan dulu katanya pernah gemuk, tapi setelah itu tidak pernah terjadi lagi. Apa rahasianya? Kita kulik ya pada obrolan ini. Gimana kabar Kak Hanifah? Ya, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Kalau orang gizi kan biasanya pakai indeks massa tubuh ya. Prof. Mantap itunya. Jadi tanpa saya bertanya, mungkin rahasia ya. Boleh nggak sih disebutkan? Tinggi badannya? Tinggi badan 165 cm berarti boleh ya. Jadi kalau kita ngukur ke indeks massa tubuh kan harus dimeterkan 1,65. Catat deh kalau mau ngitung. Kemudian berat badannya sekarang? 50 kg ya. Jadi 50 dibagi 1,65 dikuadratkan. Kalau Lini Sehat dan Pergizi Pangan kan mengeluarkan ini nih indeks massa tubuh ya. Ada di Tokopedia, di Shopee, dan di toko online. Soalnya kalau diklik atau dicari cek status gizi ataupun nanti cakram gizi akan keluar ini, silakan bisa dimiliki. Jadi kalau saya lihat 1,65 meter, kemudian 50 kg, kita lihat angka panahnya ini sekitar angka 19 ya. Sekitar angka 19, indeks massa tubuhnya 19. Normal itu antara 18,5 sampai dengan 25. Bahkan kalau untuk orang Asia itu biasanya di atas 23,5 itu sudah harus waspada gitu. Hanifah bisa memaintain berat badannya di tapal bawah. Sekarang kita ingin tahu nih, memang senang dengan berat badan normal. Ada orang senang dengan berat badan gemuk gitu ya. Dan memang itu bagian dari keinginan, kemudian berusaha dipertahankan, atau ini sesuatu yang tidak diinginkan? Gimana? Saya lebih, karena memang sudah cukup terbiasa dengan kondisi badan ini, sebenarnya tidak terlalu put concern dengan udah gak peduli lagi ya, karena memang dari dulu seperti itu gitu, Prof. Yang penting sehat, nyaman dengan badannya. Kalau masa kecil gimana? Saya lahir sebenarnya kata orang tua 4,1 kg, itu udah gemuk ya. Gemuk itu maksudnya. Terus sampai kalau dari cerita orang tua sampai TK masih gemuk. Mulai turun ketika sudah SD karena sudah aktif, sudah hiperaktif, banyak bergerak, berlari, terus mulai kelas 3, kelas 4 SD itu udah makin sering ikut kegiatan paskibraka dan olahraga. Main kasti dulu ya Prof kalau di SD. Lari-lari, kasti. Ada permainan tradisional cakbur. Prof mungkin tahu Prof. Cakbur itu apa ya? Yang ada garis kita ngejaga. Oh iya. Dihalang-halang. Iya, dihalang itu Prof. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak pernah lihat lagi. Ya permainan anak-anak lah ya Prof yang relatif banyak bergerak. Banyak bergerak ya, otot-otot besarnya bergerak. Iya, selain itu juga di SD juga ada bulu tangkis, volley itu juga diajarkan, dan saya senang dengan itu. Mulai dari situ baru mulai jadi kurus dan tinggi jadinya Prof karena masa pertumbuhannya Prof, jadi naik tingginya sampai sekarang. Kalau waktu dari jarak dari rumah ke sekolah dasar berapa jauh dulu? 5 menit doang sih Prof. Jalan kaki. Jalan kaki Prof. Kalau ke SMP? Ke SMP 20 menit jalan kaki juga. Jalan kaki, berarti memang aktivitasnya terlatih ya, aktivitas fisik kaki paling enggak ya. Kemudian waktu SMA?
Waktu SMA itu hampir 10 kilo kayaknya ya Prof. Dan itu separuh jalan kaki, separuh pakai angkutan umum Prof. Oh, ada jalan kakinya juga? Ada jalan kakinya juga, 10 menit mencapai spot halte. Ya, jadi udah terbiasa dengan gerakan-gerakan otot besar berupa jalan kaki. Iya Prof. Kalau olahraga yang disukai dulu apa? Kalau dari dulu sih SMA misalnya? SMA saya senang volley, bulu tangkis sama basket Prof. Wow, luar biasa ya yang. Cuman masih basic ya Prof, enggak? Semua itu yang digemari cowok juga ternyata. Hanifah juga ya. Lumayan. Tapi kok bisa main badminton juga? Itu sejak kapan? Itu dari SD sudah ada dikenalkan dan kebetulan tapi di depan. Di SMA enggak? Di SMA jarang Prof kalau di SMA. Karena itu cuma butuh 2 orang ya, jadi tidak ramai. Terlalu boros kan. Iya Prof. Dan di depan rumah kebetulan ada lapangan bulu tangkis di depan rumah. Jadi setiap hari kita main dan ayah saya nempelin sekalian tiang basket Prof. Jadi sorenya kita main basket sama adik-adik, malamnya main badminton gitu Prof biar dingin. Jadi terpapar sudah terbiasa ya. Jadi lagi-lagi lingkungan semesta udah memfasilitasi. Itu kadang-kadang kita sayangkan ya, ada orang yang lingkungannya justru membiarkan gemuk ya, lingkungannya menganggap gemuk tuh menyenangkan, bagus, gemuk itu sehat. Jadi Hanifah punya keuntungan lah ya dari SD, apalagi tadi udah meskipun di TK-nya gemuk bagus. Nah, ketika setelah mahasiswa ya, yang dilakukan untuk bisa memaintain ini kan, kalau dari teori gizi selalu ada bagaimana aktivitasnya, bagaimana makanan minumannya, bagaimana stresnya, bagaimana kemungkinan dia terpapar polutan apa enggak. Nah, kalau dilihat dari itu bisa cerita seperti apa? Kalau selama ini ya Prof, story Hanifah aja dari awal kuliah sempat agak naik juga karena memang di situ kan masih adaptasi tuh Prof. Dan berapa kilo? Naiknya sampai itu 60-an? Sampai 50-an, hampir 60 lah, 59 kilo ya, sempat itu Prof. Itu karena memang saya mikirnya dari 50-an 8 kilo 9 kilo. Iya, 9 kilo sempat naik. Itu sudah worry ya? Sudah nggak enak badan sih rasanya Prof. Jalan udah capek ya Prof. Apalagi di IPB, karena saya IPB dan di kampus kok kebanyakan orang di IPB makin kurus? Tahun pertama aja sih Prof, karena itu saya takutnya saya kurang gizi, jadi saya lampiaskan ke saya makan, nyetok makan, karena kan kebetulan banyak supply ya. Benar Prof. Dan asrama saya agak jauh di A5, itu kan dekat Perikanan. Kalau yang tahu IPB itu Perikanan kan jauh dari pasar Prof. Jadi kita sering nyetok, niatnya untuk stok seminggu, habis 2 hari 3 hari sama kita, karena duduk rame-rame kan Prof. Itu yang kayaknya salah satu. Jadi sistem logistik yang benar Prof. Ya. Karena jauh dari tempat makan, jadi jalan semakin berkurang kan, jarang keluar. Tiap kali makan jalan, ini nyetok, dan stoknya cepat habis. Ditambah kantin di makanan itu ngambil nasi, kantin di asrama ngambil nasinya boleh bebas. Hanya lauknya yang dibeli. Nasi Prof, tapi nasinya tuh kayak porsi 2 untuk porsi. Niatnya porsi siang ke malam Prof, taunya habis di siang gitu Prof. Jadi 2 porsi. Jadi nasinya dijual murah atau beli lauk nasi gratis? Dibeli sih Prof. Nasi itu misalnya 2.000 tapi bebas mau ngambil sebanyak apa yang kita mau. Wah, itu juga ya, sistem lingkungan itu akan turut sangat menentukan orang bakal gemuk apa tidak. Ini salah satunya tadi sistem kantin yang menentukan. Sama sistem akses makanan. Iya benar Prof. Kalau dari aktivitas fisik ketika mahasiswa? Kalau di S1 ya Prof, memang Hanifah aktivitas fisik ngandelin jalan. Karena memang kebetulan kuliahnya itu ruangannya berbeda-beda. Oh iya, apalagi ada yang ada yang naik ke atas, ada yang kuliahnya di pertanian terus pindah ke perikanan, sedang dengan space itu 15 menit, jadi kita lari-lari ke situ Prof. Jadi memang itu yang bikin mulai turun lagi di situ. Mengkondisikan juga ya, aktivitas fisik semakin meningkat lagi, terutama kaki, otot besar. Benar Prof. Ditambah kuliahnya kan itu full Prof sampai sore, nanti lanjut lagi malam, kadang ngerjain tugas. Jadi memang di fisiknya yang memang aktivitasnya jadi. Setelah lulus sarjana, apa aktivitas fisik yang menggantikan itu yang bisa memaintain? Kalau setelah sarjana dan sampai ke pasca ini, memang Hanifah sengaja spare time untuk lari di gym, masih muterin lapangan bola. Tapi emang lari-lari kecil atau enggak jalan. Karena itu juga apalagi mulai pasca terus berapa pandemi. Keliling? Itu kalau nggak salah tahu kali keliling 600 meter itu. Iya, lapangan bola itu ya Prof. Saya tergantung mood sih Prof. Kalau lagi stres bisa lebih lama Prof. Stres rilis juga kan Prof. Biasanya apalagi kalau
pandemi kemarin COVID, kalau udah mulai stres ngerjain tesis, saya pergi ke lapangan belakang lari, putar 5. Kalau jalan bisa 5, Prof. Kalau lari paling 2 itu udah luar biasa. Yang tadinya volley, basket, badminton di sini sudah tidak terfasilitasi lagi sih, Prof. Setelah selesai sarjana. Umumnya COVID bubar semua ya. Iya, Prof. Apalagi setelah sarjana nggak ada teman main lagi juga kan, Prof. Paling juga kalau saya juga join di asramanya mahasiswa daerah, paling setiap sore kita main badminton. Oh, ada lapangan. Ada nyelip-nyelip sih, Prof, di jalan gitu, pinggir biar berkeringat di asrama Riau itu. Kalau basket udah lama enggak? Basket udah enggak lagi, Prof, sejak kuliah. Volley juga terakhir pas S1. Jadi jago semes kali ya? Enggak, Prof. Servis doang sih, Prof. Bisa servis sih, Prof. Semes belum. Kalau badminton pukulannya dahsyat. Hanifah. Jadi Kak Hanifah sama Kak Agus tuh saya lihat jago main badminton gitu ya. Smash pukulannya luar biasa. Oke, dan dari sisi makanan barangkali perlu diungkap lagi. Aktivitas kelihatannya memang saking banyak peluang-peluang melakukan aktivitas fisik tadi. Kalau dari pengaturan makanan gimana kaitannya dengan membatasi gula, membatasi lemak, makan sayur, makan buah seperti apa, Pak? Kalau saya memang dari kecil, ibu sih khususnya, Prof. Ibu saya memang bukan lulusan gizi, tapi dari kecil udah dilatih makan itu harus ada sayur. Jadi kadang kalau kita nggak ada sayur, ibu tuh nungguin sampai kita harus makan sayur itu gitu, Prof. Jadi terbiasa makan sayur dari kecil. Jadi setiap makan itu kok harus, biasanya saya selalu pakai sayur. Terus buah kalau di daerah masih kurang, Prof, karena saya dulu baru mulai sadar itu setelah di Bogor, dan akses kan di Bogor lebih mudah ya, Prof. Jadi sama dengan hasil riskesdas. Iya, Prof. Sekian persen nggak cukup makan buah. Iya benar, Prof. Karena juga jadi setelah di Bogor baru terbiasa. Setelah di Bogor dan mudah aksesnya kan, Prof. Dan saya sadar juga karena udah kuliah gizi dapat ilmu dari dosen. Terus juga semakin kesini. Di feedback kan nggak ke orang tua? Sering saya sampaikan, kalau saya di rumah saya stok, Prof. Cuman kalau misalnya lagi di sini susah nggak mengakses di rumah itu, Prof. Ini semesta mempengaruhi lagi ya. Bener, Prof. Dibawa ke Bogor ya, Prof. Kalau nggak ada buah nggak dimakan. Sini karena banyak buah. Iya bener, Prof. Apalagi kalau lagi musim, dan saya pernah dengar ada yang bilang konsumsilah buah pada saat lagi musim. Jadi memang saya beli buah biar murah, buah musiman, Prof. Iya, dan seger kan. Iya, dan masaknya tidak dipaksa ya, Prof, katanya. Kalau lauk pauknya biasanya apa? Kalau saya lauk memang sengaja dibikin bervariasi sih, Prof. Ayam, ikan, telur, itu saya rotasi. Dan kalau akhir-akhir ini mulai nggak suka, tapi lebih ke tahu kalau Hanifah, Prof. Lebih sering makan tahu, tapi tempe ada sekali-sekali. Sumatera kurang suka makan tempe itu. Iya, Prof, seperti itu. Terus paling air minum sih, Prof. Karena kan memang saya juga senang nongkrong di kafe dan minum-minum kekinian yang high sugar. Cuman biasa kalau beli itu saya minta yang slight sugar aja atau less sugar. Dia supaya less sugar. Iya, bisa request jus ya. Iya benar. Kalau perlu tanpa gula ya. Iya, kalau buat ya, Prof. Yeah. Sama ini sih, Prof, saya biasa bawa minum botol air putih 1,5 liter. Jadi itu juga minimalisir keinginan untuk beli minuman manis. Dan memang ada tuh udah 2 penelitian klinis kan. Kalau minum air putih sekitar 500 ml atau 2 gelas itu 1 tumbler kali ya. Sebelum waktu sejam sebelum makan, sebelum sarapan, sebelum makan siang, sebelum malam tuh selama 12 minggu menurunkan 2 kilogram berat badan orang-orang yang obes. Jadi tanpa teori itu udah dipraktekkan berarti. Karbohidratnya gimana? Kalau makanan pokok? Saya akhir-akhir ini kurang makan nasi, Prof. Jadi kalau apa? makan biasanya ganti enggak juga, Prof. Jadi memang saya ganti ke protein malah jadinya, Prof. Bukan pengganti karbohidrat lain. Saya enggak terlalu doyan roti. Jadi cenderung high protein. Iya, saya biasa konsumsi akhir-akhir ini seperti itu sih, Prof. Tidak terlalu banyak makan nasi putih. Jadi sumber energi lainnya apa ya? Saya minum susu, Prof. Iya. Pagi minum susu biasanya. Yang sudah cair atau bikin sendiri yang dibubuk dari bubuk diseduh, karena nyari hangatnya juga kan, ada Prof. spesial kandungan yang dilirik? Enggak sih, Prof, yang penting high apa gitu. Enggak sih, Prof, basic aja sih, Prof. Ya, jadi di situ sumber energinya bisa terlengkapi ya, di samping vitamin, mineral dan asam amino macam-macam. Oke, barangkali ada closing statement yang buat teman-teman yang ingin mempertahankan supaya di garis hijau ini terus
Indeks massa tubuhnya antara 18,5 sampai 25 kg. Kak Hanifah mau sampaikan apa? Ya, buat teman-teman yang pengen menjaga agar berat badannya ada di zona normal, zona hijau, itu yang pasti harus memperhatikan asupan. Kurangin konsumsi minuman manis yang paling penting, karena sangat kebanyakan orang lupa ya Prof dengan itu, sudah membatasi makanan yang lain tapi lupa kalau minuman manis itulah yang lebih cepat menaikkan berat badan, sama perbanyak konsumsi sayur dan buah. Aktivitas fisik juga jangan lupa, minimal olahraga setidak-tidaknya 1 kali dalam seminggu. Setidak-tidaknya. Ya, anjuran WHO kan 3 kali ya. Iya. Kalau susah saya 1 kali. Ya, baik. Terima kasih Kak Hanifah. Terima kasih juga kepada sahabat saya semua. Jangan lupa subscribe, like dan share supaya lebih bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan tema selalu berkaitan dengan gaya hidup sehat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.